Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Aprila dengan BP 1910719002 dari jurusan Ilmu Sejarah. Jadi di sini saya mau mereview buku yang berjudul Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Pengarang George M. Cernan Kahin. Apa isu utama atau permasalahan dalam buku tersebut? Jika revolusi lahir dari akumulasi ketidakpuasan, maka demikianlah kemerdekaan Indonesia, sebagaimana Marx yang menubuahkan revolusi proletar yang akan terjadi seiring dengan memuncaknya akumulasi penindasan yang dilakukan oleh kaum borjuis. Selama dijajah VOC dan Belanda Company, masyarakat Indonesia mengalami proses pemiskinan massal dan proses diferensiasi kekayaan berdasarkan darah keturunan. Sejak awal kedatangan di Nusantara, niat company adalah menguasai perdagangan hasil bumi. Pada mulanya adalah rempah-rempah, kemudian menyusul produk perkebunan lain dan pertanian. Bagi orang-orang Eropa, komoditas tersebut sangat berharga, bahkan menurut data yang didapat dari pameran jalur rempah di Museum Nasional 2015 lalu, produk rempah-rempah harganya pernah puluhan kali lipat lebih banyak daripada emas. Maka pernah muncul diktum, barang siapa menguasai rempah-rempah, maka ia menguasai dunia. Menguasai berarti harus mampu mengontrol dan mengorganisasikan produksi dan distribusi. Dalam kerangka berpikir seperti inilah company menjalankan praktik eksploitasi ekonominya. Company mengajak para raja-raja lokal untuk sama-sama memaksa petani menanam produk pertanian tertentu dengan jumlah tertentu. Petani juga dibebani berbagai macam pajak, keuntungan yang tidak seberapa kebutuhan hidup yang semakin meningkat, ditambah dengan pajak yang semakin membebani membuat petani terjerat hutang. Para petani berhutang dengan bunga tinggi pada orang Cina dan penguasa lokal yang pengembalian hutangnya dapat dibayar dengan hasil pertanian sistem ijon. Dalam kondisi seperti ini, bekerja dan berhutang menjadi tidak ada bedanya. Sebab bekerja adalah untuk menambal hutang, sedang berhutang adalah untuk modal bekerja. Dalam struktur kekuasaan kolonial, pemerintah company menempati struktur paling atas. Namun untuk membendung gejala psikososial ksenofobia melawan pada yang asing, dalam benak pribumi tertindas, company mengejar sebagian kecil kekuasaannya kepada para penguasa lokal. Para penguasa ini menjadi kaki tangan company dan menjadikannya sebagai aktor yang bersentuhan langsung dengan kaum pribumi tertindas dalam sistem eksploitasi kolonial company. Dipimpin oleh orang asing tentu berbeda dengan dipimpin orang sendiri. Untuk menjalankan sistem ini, company mengajak para raja lokal, adik-adik raja, dan kerabat raja sebagai tangan kanan kepercayaan. Oleh company mereka diberi banyak keistimewaan seperti gaji, perlindungan keamanan, dan pewarisan jabatan pada anak kerabatnya selama 7 turunan. Namun, bagaimana menciptakan api persentuhan kaum pribumi dengan wacana Islamisme menentang kolonialisme Barat yang sedang berkembang di Timur Tengah menjadi salah satu penyebab. Wacana sosialisme dan nasionalisme yang berkembang di Barat yang dipelajari oleh orang-orang pribumi yang berkesempatan studi di sana juga berkontribusi besar. Ide-ide pemantik api perlawanan itu mengalir lewat bahasa Melayu pasar, bahasa kaum pribumi, kaum tertindas yang digunakan dalam komunikasi mereka sehari-hari. Selain itu, perkembangan teknologi percetakan mendiseminasi percik api perlawanan itu karena seantero Nusantara. Apakah itu saja sudah cukup menciptakan para pemimpin yang siap membakar masa melalap para company itu? Kurang satu organisasi, dalam organisasi inilah akan muncul para pemimpin-pemimpin. Maka pada awal abad 20 di antara
melahap wacana nasionalisme, para pribumi yang belajar di dalam ataupun di luar negeri menggunakan istilah Indonesia, bukan lagi hanya istilah antropologi atau budaya belaka, namun juga politik. Indonesia bukan hanya negeri yang terletak di peta antara Asia dan Australia, lebih dari itu Indonesia adalah negeri yang dijajah Belanda, yang miskin akibat penjajahan Belanda. Kalau negeri tempat lahir disebut dengan Ibu Pertiwi, maka dengan kata lain, para pelajar itu adalah mereka yang sedang diperkosa dengan sadis oleh company. Maka dengan kemarahan yang bergelora, Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan, para pelajar pribumi yang sedang belajar di Belanda, Muhammad Hatta bersama Syahrir, Nasir, Pamontjak, dan kawan-kawan lainnya yang terorganisir dalam Perhimpunan Indonesia Merdeka. Pekikan ini begitu paraunya bagi company karena diteriakan di tanah penjajah, persis di cuping telinga company. Ide dan gagasan ternyata melampaui organisasi itu sendiri. Tidak mudah mengidentifikasikan apakah sebuah ideologi sepenuh-penuhnya. Kalaupun iya, apakah kebijakan partai atau perilaku individu merupakan keturunan dari kehendak ideologi sepenuhnya. Namun bagi company tidak ada gunanya mendikotomikan ideologi yang paling bersahabat dengannya, sebab semua berpotensi menyulut api kemarahan massa yang mampu melahap habis istana company. Dalam otak company, ideologi organisasi agaknya cuma dua, yaitu ko dan no ko, kooperatif dan non kooperatif. Jadi apa tujuannya dalam buku tersebut? Menurut saya tujuannya atau hikmah yang dapat kita ambil dalam buku Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Setelah kita membaca buku tersebut, kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia dan bagaimana menghadapi revolusi, dan kita dapat mengetahui juga kekuasaan kolonial di Indonesia dan komunisme. Dan tentunya setelah kita membaca buku tersebut, banyak hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil di dalam buku tersebut. Menurut saya seperti itu. Dan kesimpulan dalam buku ini, sejak awal kedatangan di Nusantara, niat company adalah menguasai perdagangan hasil bumi. Pada mulanya adalah rempah-rempah, kemudian menyusul produk perkebunan lain dan pertanian. Bagi orang-orang Eropa, komoditas tersebut sangat berharga. Bahkan menurut data yang didapat dari pameran jalur rempah di Museum Nasional 2015 lalu, produk rempah-rempah harganya pernah puluhan kali lipat lebih banyak daripada emas. Maka pernah muncul diktum, barang siapa menguasai rempah-rempah, maka ia menguasai dunia. Menguasai ini berarti harus mampu mengontrol dan mengorganisasikan produksi dan distribusi. Dalam kerangka berpikir seperti inilah company menjalankan praktik eksploitasi ekonominya. Ide dan gagasan ternyata melampaui organisasi itu sendiri. Tidak mudah mengidentifikasikan apakah sebuah ideologi organisasi itu sendiri. Apakah sebuah ideologi sepenuh-penuhnya? Kalaupun iya, apakah kebijakan partai atau perilaku individu merupakan keturunan dari kehendak ideologi sepenuhnya? Namun, bagi company tidak ada gunanya mendikotomikan ideologi yang paling bersahabat dengannya, sebab semuanya berpotensi menyulut api kemarahan massa yang mampu melahap habis istana company. Dalam otak company, ideologi organisasi agaknya cuma dua, yaitu ko dan no ko, kooperatif dan non kooperatif. Jadi pendapat saya dalam buku tersebut, menurut saya buku ini sangatlah menarik. Apalagi saya anak sejarah, sangatlah bagus untuk membaca tentang nasionalisme dan revolusi di Indonesia. Dan buku ini mengajarkan kita atau mengingatkan kita kembali bagaimana para pejuang masa lampau memperjuangkan bangsa Indonesia tersebut. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.